Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baik, selamat siang teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya di tempat kalian? Bagaimana cuacanya? Kalau di tempat saya sekarang lagi mendung. Sama ini seperti market juga lagi mendung. Oke teman-teman, saya mau melanjutkan sedikit ya tentang masalah dampak dari tapering off kepada beberapa market, karena beberapa waktu yang lalu saya sudah ngomong bahwa tapering off itu hati-hati bisa berdampak kepada crypto market. Tapi saya mau ngomong tampak-tampaknya saya lihat penting untuk saya sampaikan apa dampak-dampaknya kira-kira. Waktu lalu kan baru umum saya ngomong bisa berdampak. Nah, dampak-dampaknya apa? Ini saya mau sampaikan ya. Namun kita melihat memang ini hampir persis 28.000 rupiah, ya 28.000 triliun rupiah teman-teman, global crypto marketnya saat ini, dan itu masih turun 1,08% hari ini ya teman-teman. Dan kalau kita perhatikan fear and greed ya, ini kan menjadi acuan juga bagi kita teman-teman. Fear and greed ini indeks ya, indeks rasa takut atau indeks ketamakan, kira-kira begitu ya, para pelaku pasar di kripto, kira-kira begitu. Nah ini teman-teman, hari ini 21 skornya, dan kemarin itu 23. Kemarin saja itu sudah extreme fear 23, dan ini menurun lagi, lebih takut lagi maksudnya teman-teman. Hati-hati teman-teman, kalau sampai indeks extreme fear ini sudah menyentuh angka 10 atau tinggal 1 digit, hati-hati. Itu udah takut banget, sudah lari tunggang langgang semua orang melihat crypto market. Ya udah seperti lautan apa ya itu, udah merah-merah semua gitu. Hati-hati makanya. Jadi saya tidak bilang sama sekali jangan lirik atau sama sekali jangan beli, karena pasti ada juga 1-2 yang masih tetap cuan, tapi saya harus bilang ekstra hati-hati karena ya bagaimana, bayangkan kalau di market yang sebegitu besar ya, isinya orangnya 80-90% orangnya udah pada ketakutan. Jadi rentan dengan apa? Barang dibuang. Jadi kalau sampai Anda terlalu optimistik atau ekspektasi terlalu tinggi, bisa-bisa Anda sangkut. Kenapa? Jangan biasakan FOMO, jangan biasakan yang udah terbang tinggi dikejar, karena kalau orang takut dia bisa lari tunggang langgang, dijual semuanya, Anda sangkut sudah. Begitu maksud saya ya. Saya udah sering ingatin loh, tapi entah kenapa ada aja orang yang walaupun udah naik 100-200% masih nanya SC juga, masih nanya smart kontraknya berapa. Waduh, ini kawan ini telat banget ya tahu infonya, saya pikir. Cuman bagaimana ya, saya di grup udah selalu kayaknya udah capek deh saya ngomong. Ya teman-teman, nih ya, jadi grup saya ttme_pahlawan_crypto ya teman-teman, silakan masuk, atau Anda bisa ikutin semua media sosial saya juga boleh, seperti itu ya teman-teman. Misalnya ini ya, nih bagi yang baru-baru terutama ya teman-teman, sini. Nah ini dia. Silakan masuk di sini ya, ini brand saya. Tuh grup Telegram ada, Twitter @charlesian, Instagram juga ada. Saya aktif setiap hari kok di seluruh media sosial ini. Jadi silakan follow, comment, subscribe, like ya, share, karena saya juga lagi mau bagi-bagi giveaway GA ya dalam rangka 25.000 subscriber nanti.
uang tunai total 5 juta ya, juara 1, 2, dan 3, 2,5, 1,5, dan 1 juta. Silakan di komen, tapi Anda harus komen yang positif lah ya. Saya tidak memaksa Anda harus komen bagaimana, tapi semua komen-komen yang negatif pasti dieliminasi nanti, karena saya pakai undian, pakai software undian ya, software pengundi. Jadi semua yang negatif pasti langsung dibuang sama dia. Bukan manusia yang mengundi, teman-teman ya. Begitu, usahakan ya Anda bisa beberapa kali, ini tipsnya aja nih, bocorannya. Beberapa kali Anda bisa, ya yang pertama yang komen tentunya teman-teman ya. Begitu. Oke, kita lanjut ya. Nih, jadi yang saya mau sampaikan adalah ini teman-teman. Apa sih dampaknya? Jadi teman-teman, IMF kemarin sudah diberitakan di CNBC Indonesia memberi peringatan ini sudah soal tapering, ya, tapering off. Jadi kita ya, pemerintah kita, Republik Indonesia itu langsung waspada sudah. Sebetulnya ini kan sudah diberitahu dari tahun lalu. Bedanya ini tapering off ini pernah terjadi tahun 2013, teman-teman. Bedanya sekarang itu sudah diberitahukan dari jauh-jauh hari, sehingga negara-negara berkembang, nah negara-negara berkembang ini bahasa kerennya emerging market. Ya, emerging market, kita lah salah satunya Indonesia itu, supaya bersiap-siap. Karena apa? Karena begini loh, saya mau kasih tahu sekali lagi, tapering off itu artinya, dan biasanya dilakukan ketika inflasi di Amerika itu udah ketinggian, teman-teman. Ketika inflasi ketinggian, harga barang mahal, dan akhirnya susah loh, masyarakat menengah ke bawah itu udah teriak-teriak aja sudah, nggak mampu. Coba Anda misalnya di sini ya, Anda mungkin kalau makan di warteg 15.000 masih bisa kejar, 20.000 masih belum ngomel. Tapi kalau udah dibilang 50.000 nasi sayur telur, mungkin mukanya langsung berubah, begitu loh. Nah, seperti itu. Itu inflasi, harga barang tuh tiba-tiba melonjak mahal. Orang kaya sih nggak ada masalah, begitu bagi dia gampang, uangnya banyak. Tapi menengah ke bawah, harga cabai misalnya, umpamanya berapa sekarang? Katakan 75.000. Begitu naik jadi 125.000, dijamin pasti teriak-teriak semua. Anda kalau biasa makan sambal di rumah, waduh, itu istri Anda bisa ngomel-ngomel. Karena cabai misalnya naik 2 kali lipat, belum lagi bawang, belum lagi yang lain-lain. Wih, itu memang habis itu. Itu menengah ke bawah begitu, bisa teriak-teriak teman-teman. Dan itu bisa mengganggu stabilitas nasional kalau sampai mereka demo. Begitu ya. Nah, jadi inflasi ini akan dipaksa turun. Caranya gimana? Inflasi itu kan uang kebanyakan beredar, salah satunya. Jadi definisi inflasi itu kan banyak. Salah satunya uangnya itu nggak berharga jadinya. Jadi uang itu harus ditarik. Dolar itu harus ditarik pelan-pelan dari market, dari peredaran. Itulah tapering off. Dolar akan ditarik sehingga volume peredarannya semakin kecil, sehingga harga dolar lebih mahal, rupiah melemah. Begitu loh teman-teman, itu tapering off. Nah, kalau sampai rupiahnya melemah, teman-teman, apa yang terjadi? Ayo. Apa yang terjadi kalau sampai rupiah melemah? Nah, ini bermasalah dia di masalah ekspor impor nanti jadinya, teman-teman. Begitu dia. Jadi di sana makroekonominya. Nah, sekarang saya nggak singgung sampai sejauh itu, terlalu jauh ya. Saya ngomong ekspor impor karena nggak nyambung dengan kripto juga. Nah, saya mau sampaikan ini aja nih, peringatan-peringatan dari IMF ya. Lihat, saya bacain ya. Nanti saya akan cantumkan ini, ada 3 link penting ini, saya rasa saya harus sampaikan kepada Anda sekalian ya. Oke, ini dia, saya bacakan dulu garis besarnya. Dana Moneter Internasional atau IMF memberikan peringatan terbaru kepada negara-negara berkembang mengenai tapering. Lembaga finansial global itu mengatakan bahwa kawasan berkembang dunia akan mengalami perlambatan ekonomi nih. Dengan adanya hal ini, udah jelas ya. Perlambatan ekonomi termasuk Indonesia. Jadi umpamanya Indonesia digadang-gadang misalnya memiliki target pertumbuhan ekonomi nasional 5% misalnya begitu. Itu maksudnya kalau begitu GDP teman-teman, Gross Domestic Product, ya, pendapatan kotor per kapita naik 5% misalnya begitu ya. Jadi kalau misalnya anggaplah begini ya, realisasinya yang paling sederhana. Tahun lalu katakanlah pendapatan rumah tangga Anda 10 juta per bulan, seperti itu ya, tahun lalu. Nah, tahun ini diharapkan bisa 10.500.000. Begitu, itu maksudnya teman-teman, gross domestic product ya. Nah, tapi dengan adanya tapering off itu akan mengalami perlambatan. Begitu. Jadi tadinya 10 juta, kalau masih bisa naik 10.100.000 itu masih bagus.
Tapi kalau sampai dia malah turun, seperti kemarin itu kena COVID sampai minus berapa itu teman-teman. Jadi misalnya tadinya income Anda per bulan, ini praktikalnya aja saya ngomong ya, 10 juta per bulan, tiba-tiba jadi 9.500.000, malah turun 5%. Itu biasanya agak-agak manyut kalau turun. Kan begitu kan manusia. Kalau pertumbuhan kan senang, mukanya kan sumringah. Kalau turun kan agak-agak manyun dikit. Ya teman-teman, itu maksudnya. Jadi ya harus siap kita, maksudnya begitu. Nah, kenapa harus begitu Bang? Lah iya, kalau pendapatan Anda per bulan menurun, maka Anda harus menyesuaikan budget-budget pengeluaran, bukan? Oh iya dong. Apa hal-hal pokok yang nggak boleh tidak begitu? Misalnya cicilan rumah, Anda harus bayar itu. Kenapa? Kalau Anda telat, coba-coba aja telat. 3 bulan telat langsung kena SP dari bank. Ya kan? Rumah harus perhatikan. Mobil, pokoknya semua yang berbau cicilan dan ke bank, nah itu Anda harus prioritaskan, teman-teman. Begitu loh. Kalau pendapatan udah berkurang, mungkin fun-fun, happy-happy atau kemana dulu ya, mungkin terpaksa harus dipangkas dulu. Kayak gitu, itu dampaknya teman-teman ke kita. Bahkan mungkin investasi pun terdampak menjadi dikurangi budgetnya. Itulah sebabnya mengapa market-market itu pada anjlok begitu. Baik itu pasar saham. Hari ini nih saya juga melihat nih sekarang ini di monitor ya, indeks harga saham gabungan nih per saat saya ngomong ini turun 0,6% ya. Saya sehari-hari teman-teman kerja ngurus saham iya, ngurus kripto juga iya. Jadi market kripto turun 1,08%. Ini yang Anda lihat ini, teman-teman. Ini market kripto. Market saham saya lihat itu turun 0,6%. Dan itu sangat volatile. Tahu volatile nggak ya? Volatile itu naik turun dengan cepat dia. Jadi getarnya itu cepat. Begitu dia. Hati-hati kalau udah seperti itu ya. Nah, kita lanjut ya, teman-teman. Jadi dengan seperti ini, karena orang bisa berpotensi mengurangi budgetnya untuk investasi, bahkan mungkin sekali dia menarik dananya dari pasar investasi, baik itu kripto maupun saham, dan mereka pindahkan ke tempat aman. Karena apa? Kalau ini gunjang-ganjing naik turun kayak roller coaster, orang nggak tenang, mau tidur pun susah, teman-teman. Akhirnya mereka pindahkan ke tempat aman. Di mana itu? Itulah yang dikerjakan oleh The Fed ini, teman-teman. Mereka akan menaikkan suku bunga. Jadi cara mereka menstimulasi atau merangsang untuk uang itu ditarik dari peredaran, kan nggak bisa ditarik dengan serta-merta, harus pakai stimulus, teman-teman. Ya, sekali lagi fungsi moneter itu kan di bank sentral, teman-teman ya. Jadi kebijakan fiskal itu di government. Jadi Anda harus tahu itu dua hal yang berbeda itu, teman-teman. Jadi kalau bank sentral itu fungsi moneter, itu mengatur jumlah uang beredar, itu fungsi bank sentral. Kalau kita bank BI, teman-teman. Jadi ketika misalnya bunga bank dinaikin 1 atau 2%, misalnya deposito 3,5 di Indonesia tiba-tiba terbang menjadi 6%. Itu dengan kondisi gunjang-ganjing begini, orang langsung kabur lari ke deposito, teman-teman. Nah, itu dia. Jadi uang itu ditarik kembali, dikandangkan, masuk deposito, dan semakin sedikit di peredaran. Begitu. Circulating supply-nya mungkin berkurang kalau kita pakai bahasa kripto, teman-teman. Nah, itu dia problemnya. Kalau dikandangkan, dimasukkan ke tempat aman begitu, maka orang malas berinvestasi di tempat yang gunjang-ganjing begini. Itu maksudnya, ya, paham ya? Itu sesederhana itu saya ngomong. Itu satu. Baru IMF lalu menjelaskan perlambatan ekonomi global juga akan dipengaruhi oleh munculnya varian baru COVID-19, yaitu Omicron. Nih, ini pengaruh kedua. Pasalnya, beberapa negara menanggapi kemunculan varian ini dengan melakukan pembatasan yang ketat dan berimbas pada pemulihan ekonomi yang lama. Nah, ya seperti tahun lalu kan, ketika terjadi COVID, maka terjadi PSBB kalau dulu ya. Wah, dibatasi ini. Akhirnya kan ekonomi juga berpengaruh kan. Restoran nggak bisa buka, hotel juga sepi, ya kan, semua yang berbau kumpul-kumpul nggak bisa, kafe apalagi. Waduh, saya di dekat-dekat saya ini saya lihat abnormal aja udah sepi, bayangkan itu. Pasar juga bisa sepi, bayangkan tuh. Itu dia sampai kayak gitu loh, teman-teman. Jadi ya pasar saham juga sama.
orang mengandangkan uangnya begitu. Jadi hati-hati ya. Nih, mengingat resiko bahwa ini bisa bertepatan dengan pengetatan Fed yang lebih cepat, negara nggak berkembang harus bersiap menghadapi potensi gejolak ekonomi nih. Udah dibilangin lo ya, gitu. Suku bunga yang tinggi, ini dia. Suku bunga yang tinggi sendiri menjadikan biaya pembiayaan untuk beberapa negara berkembang akan meningkat tuh. Ya, begitu. Yang jadi masalah, kalau Indonesia punya utang luar negeri dalam bentuk dolar, teman-teman. Dolarnya menguat, rupiahnya melemah. Waduh, nggak diapa-apain, utangnya nambah. Begitu. Loh iya dong. Misalnya utangnya 1000, katakanlah utangnya 1 juta triliun. Bukan 1 juta, 1 juta US dollar, misalnya 1 juta US dollar ya. Kalau misalnya 13.000, ya, paling kan 13 miliar. Ya kan 13.000 kali 1 juta, kan 13 miliar. Ya bukan, ya. Tapi kalau misalnya rupiahnya itu melemah terhadap dolar dari 13.000 merosot jadi katakanlah 16.000 atau 15.000, maka utangnya nggak diapa-apain, teman-teman. Menggelembung aja sendiri. Dari 13 miliar menjadi 15 miliar. Lah lo, kalau perusahaan yang berutang begini, nggak ngapa-ngapain, utangnya nambah aja sendiri 2 miliar. Kan repot. Itu baru ngomong miliar. Bagaimana dengan utang negara Indonesia ini? Begitu loh. Misalkan 5.000 triliun. Katakanlah mungkin bukan 5.000, ya 5.000 triliun ya, rupiah ya. Begitu. Coba Anda bayangkan kalau misalnya rupiahnya merosot ya, katakanlah 20% begitu. Artinya utang negara Indonesia nambah 20%. Dari 5.000 triliun menjadi 6.000 triliun rupiah. Kan bahaya. 1.000 triliunnya nih siapa yang nanggung coba? Gitu maksudnya teman-teman ya. Oke. Sementara biaya pinjaman dolar tetap rendah bagi banyak orang, kekhawatiran tentang inflasi domestik dan pendanaan asing yang stabil membuat beberapa pasar negara berkembang tahun lalu termasuk Brasil, Rusia mulai menaikkan suku bunga. Nah, itu dia. Ya, jadi ya kemungkinan Indonesia juga naik nanti suku bunganya, ya. Nah, ini saya udah singgung waktu yang lalu. Sebelum membahas tapering, yang perlu diketahui adalah kebijakan quantitative easing atau QE. Saya udah singgung loh ini. Nanti saya cantumkan ya videonya, teman-teman. Pokoknya ini saya udah kasih tahu. Saya nggak pakai istilah-istilah ekonomi yang terlalu tinggi biar jangan pusing. Biar gimana? Kalau saya sih pikirnya bagaimana supaya kalian tuh gampang memahami apa yang terjadi, begitu ya. Kan nggak semua juga latar belakangnya ekonomi, bukan? Ada juga baru lihat ekonomi udah pusing, udah nggak mudeng aja gitu. Ya, oke. Nah, ini nanti saya cantumkan, baca sendiri ya. Saya baca lagi dari sini, teman-teman. Nah, ini dari The Balance ya. The Balance ini mana tadi ya? Saya tunggu ya, saya lihat dulu ya, teman-teman. Yang penting-penting aja saya bacakan. Nanti sisanya Anda baca sendiri ya. Nah, ini dia ini. Tale of Two Taperings. Jadi memang tapering itu pernah terjadi 2013, 2021 ini sekarang. Dari mulai kemarin udah disinggung ini, saya lupa dari mulai awal tahun lalu ini udah disinggung. Cuman nggak kunjung diberitahu memang bulan fixnya. Makanya saya selalu bilang isu sama realisasi perhatikan udah jalan belum atau jangan-jangan baru isu doang gitu ya. Banyak ekonom dan pakar tidak mengharapkan pengulangan taper tantrum 2013 pada 2001. Alasan utamanya, pasar memperkirakan taper tantrum 2001 sehingga reaksi spontan seperti 2013 tidak mungkin terjadi. Ya, kemudian Ketua Fed Powell, anggota Dewan Gubernur Federal Reserve, selama taper sebelumnya mengatakan Maret 2021 bahwa Bank Sentral akan menyediakan komunikasi yang jelas jauh sebelum tapering sebelumnya. Jadi memang dikomunikasikan. Kalau yang lalu enggak, mendadak aja begitu ya, yang tahun 2013. Reaksi pasar negara berkembang juga diperkirakan tidak akan terlalu parah. Nah, tidak akan terlalu parah, tapi tetap berdampak ya. Gitu. Dibanding sebelumnya karena para ekonom percaya negara-negara tersebut telah meningkatkan neraca eksternal mereka dan kali ini tidak terlalu rentan. Tuh, good newsnya sih begitu. Yang saya tahu juga waktu tahun lalu saya baca berita-berita, memang dari Bank Sentral kita, Bank Indonesia juga bilang udah menyiapkan beberapa langkah-langkah antisipatif. Sudah. Cuman kan saya nggak tahu juga apa kira-kira. Kita tunggu aja. Mudah-mudahan yang namanya gejolak sama seperti Anda naik mobil, ya jalannya rusak atau berlubang, itu kan pasti goyang mobilnya. Nah, diperlukan yang namanya
apa namanya, dumping, redaman. Ya, kalau di mobil itu kan ada pegas atau suspensinya itu untuk ngeredam getaran supaya nggak begitu keras kerasa di atas mobil yang kita naiki. Maka dibikinlah apa namanya, peredam. Ada yang dalam bentuk pegas per begitu, ada yang dalam bentuk air suspension, ada kan suspensi udara kan kalau bus itu kan ada air suspension namanya. Nah, suspensi ini teman-teman, kemampuan meredam ini yang akan dilakukan oleh pemerintah kita bekerja sama dengan bank sentral. Ya, sekuat apa mereka punya daya tahan, ya nanti kita lihat kan begitu, supaya nggak terlalu berdampak ke market secara overall, khususnya ya bursa saham dan bursa kripto begitu teman-teman ya. Oke, ini lagi cara melindungi portofolio Anda ya. Ini nanti baca juga ya teman-teman. Bagaimana suku bunga mempengaruhi tarif diskon, mempengaruhi sektor. Nah, ini dia. Ini yang paling penting ya. Bank sentral menggunakan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dengan dua cara. Yang pertama, menaikkan suku bunga. Nih, kenaikan suku bunga membuat uang lebih mahal untuk dipinjam, menyusutkan jumlah uang beredar, dan mendorong konsumen menabung. Ini yang akan dilakukan sekarang, karena caranya adalah menaikkan suku bunga. Nah, nanti, karena siklus dia loh teman-teman, nggak selamanya akan begini kondisinya. Setelah steady state, udah stabil, tiba-tiba nanti suku bunga turun lagi. Kayak yang lalu kan, dihantam pandemi, suku bunga turun. Supaya apa? Supaya orang tetap bisa meminjam, teman-teman. Loh iya, orang lagi pandemi, suku bunga tinggi, ya bagaimana orang bisa bayar? Udah kecekek itu aja minta relaksasi. Ya, nah nanti kalau suku bunga udah naik, udah nggak ini, siklusnya ke bawah lagi. Jadi begitu, nggak ada yang nggak ada yang abadi. Kalau tinggi terus, pasti dia akan relaksasi, dia akan ngeper teman-teman, naik turun gitu, disesuaikan. Nah, yang menyesuaikan adalah ya bank sentral tentunya ya teman-teman, begitu, bekerja sama dengan pemerintah juga, memberikan ya saling berkolaborasi lah dua pihak itu teman-teman. Penurunan suku bunga membuat uang lebih murah untuk dipinjam, meningkatkan jumlah uang beredar, dan mendorong konsumen untuk berbelanja. Nah ya, kalau suku bunga turun, orang giat belanja, termasuk investasi. Kalau suku bunga naik, orang ngejar deposito, ngapain gitu loh ya. Orang ngejar deposito, orang pun berhemat, malas mau belanja. Begitu loh. Tadinya mau ganti baju ya, cewek-cewek ini kan terutama ya, setiap bulan beli pakaian misalnya ya. Akhirnya jadi sekali 6 bulan beli pakaian. Tuh, kalau suku bunganya naik, apa-apa kan iya dong. Apa-apa kan mikirin, waduh, nanti dulu deh, berhemat dulu, kira-kira begitu. Oke, teman-teman, jadi dampaknya apa? Anda bisa simpulkan ya, orang menjadi super hemat ya, menjadi hemat lah begitu. Bahkan bisa menjadi super hemat, kelihatan kayak pelit banget. Dikandangin duitnya, dimasukin di tabungan atau di deposito, daripada mereka masuk di market yang gunjang-ganjing. Itu akan ada fase seperti itu. Tapi percayalah, itu hanya beberapa saat. Saya nggak tahu berapa lama, nggak tahu saya. Ya, mungkin bisa 3 bulan, who knows, I don't know, gitu loh. Bisa 2 bulan, sampai akhirnya kondisi stabil kembali, akhirnya ya mengalami relaksasi kembali. Nah, tetapi dari yang lalu-lalu ada beberapa orang mempelajari siklus, mereka mengatakan biasanya ya mulai April itu market udah mulai bergelora lagi, udah mulai naik lagi kripto begitu. Bulan 4 sampai bulan 10 kira-kira begitu ya. Jadi ya dinikmatilah teman-teman. Musim aja ada 2 macam di Indonesia. Kalau di luar 4. Ada musim panas, ada musim hujan ya, ada musim kemarau, ada musim hujan. Kalau kita dikasih musim hujan kayak sekarang ini kan masih hujan-hujan. Nggak boleh ngomel-ngomel. Tiba-tiba kita minta musim panas, ya musim kemarau. Dikasih musim kemarau, ngomel-ngomel, minta musim hujan. Nggak bisa. Harus bersyukur. Itulah bagian dari kehidupan. Ada namanya siklus, up and down. Begitu. Dinikmati ya. Oke teman-teman, begitu aja. Saya rasa sudah cukup. Sampai jumpa pada konten atau video selanjutnya. Ingat, orang sabar, cuannya besar. And see you at the top.